Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Nanang Krisdianto, STMKOM selaku dosen mata kuliah e-commerce dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan kami Mas Adi Damora dan Rafli Maulana akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai analisis SWOT dan analisis bisnis model kanvas dari benih seribuan dengan produk benih buah hibrida. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Rafli. Silakan. Oke, jadi Benih Seribuan itu adalah toko online yang menawarkan berbagai jenis sayuran, benih-benih buah hibrida dengan harga yang terjangkau, yang memungkinkan para petani dan penggemar berkebun untuk menanam tanaman berkualitas tinggi dengan hasil yang optimal. Produk unggulan mereka salah satunya adalah benih buah hibrida, yang dikenal karena pertumbuhan yang cepat dan hasil panen yang melimpah. Produk ini dijual dengan harga paket mulai dari 1.000 hingga 40.000. Toko ini juga memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian melalui berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Oke, ada 4 komponen dari SWOT itu sendiri, di mana yang pertama strength atau kekuatan yang berisi faktor-faktor internal yang memberikan keuntungan kompetitif. Terus ada weakness, di mana area internal yang bisa diimprove. Kemudian ada opportunity atau peluang adalah kemungkinan dari eksternal untuk berkembang dan bertumbuh. Kemudian ada threats, yaitu faktor eksternal yang dapat mengintervensi kesuksesan dari bisnis itu sendiri. Oke, yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Yang pertama ada variasi jenis yang beragam. Variasi jenis yang beragam ini dijual dengan kualitas yang tinggi dan juga memiliki tingkat keberhasilan yang baik, yang akan menjadi daya tarik utama dari konsumen-konsumen benih seribuan. Kemudian ada kemudahan tanam dan bebas dan tahan hama. Produk benih hibrida itu sendiri memiliki keunggulan mudah ditanam di berbagai media tanam dan juga lebih tahan dengan hama-hama penyakit. Kemudian ada harga yang ekonomis yang mulai dari 1.000-an hingga 40.000, dan aksesibilitas yang bisa dijangkau, bisa dibeli, bisa di order di berbagai e-commerce dan di manapun. Kemudian selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama ada keterbatasan distribusi, di mana distribusi benih seribuan hanya berfokus di Pulau Jawa saja. Terus kemudian ketergantungan dengan musim, sebagaimana karakteristik dari produk pertanian yang sangat bergantung dengan musim. Terus ditambah kurangnya inovasi, di mana produk-produk yang dijual ini sendiri itu kurang lebih adalah produk-produk yang sama, tetapi memiliki varian yang berbeda. Nah, ini akan menjadi masalah jika eh, tidak ada pengembangan produk yang baru atau peningkatan dari kualitas produk-produk yang mereka punya sebelumnya. Terus kemudian ada kurangnya promosi, di mana promosi yang dilakukan oleh benih seribuan ini sendiri kurang masif dilakukan di media sosial ataupun di e-commerce. Meskipun mereka adalah penjualan nomor satu tertinggi di e-commerce Shopee. Terus kemudian ada opportunities, yaitu keuntungan. Yang pertama ada tren pertanian urban yang lagi eh, diminati oleh berbagai kalangan di perkotaan, yaitu minat dalam berkebun di rumah atau pertanian urban. Ini bisa menjadi chance bagi benih benih hibrida seribuan untuk meningkatkan permintaan mereka eh, akan benih buah di kawasan-kawasan perkotaan. Kemudian ada pemasaran online, di mana dengan memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial dapat menjangkau lebih banyak pelanggan.
Kemudian ada kemitraan, kemitraan dengan komunitas, seperti bekerja sama dengan komunitas lokal atau penggiat tanaman atau organisasi pertanian semacamnya dapat meningkatkan visibilitas dari benih seribuan dan meningkatkan penjualan benih seribuan itu sendiri. Kemudian ada edukasi dan workshop, di mana dengan menawarkan workshop dan seminar tentang cara menanam, cara merawat tanaman, dapat menarik lebih banyak pelanggan untuk mencoba dan membudidayakan benih budidaya itu sendiri. Oke, next ada threats atau ancaman. Ancaman itu sendiri, yang pertama datangnya dari persaingan di mana banyak toko dari berbagai platform online yang menjual benih eh, varian yang sama dengan berbagai eh, harga yang dapat meningkatkan persaingan dari benih seribuan itu sendiri. Kemudian ada perubahan iklim dan penyakit tanaman, di mana perubahan iklim dapat mempengaruhi hasil panen dan permintaan untuk benih-benih tertentu. Kemudian ada fluktuasi permintaan akibat perubahan iklim itu sendiri, yang dimana dapat menyebabkan kelangkaan dari produk benih seribuan itu sendiri. Kemudian ada regulasi, di mana kebijakan pemerintah terkait pertanian dan penjualan benih dapat mempengaruhi bagaimana operasional bisnis eh, benih seribuan itu. Kemudian ada BMC yang akan dipaparkan oleh Mas Adi. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada analisis bisnis model kanvas. Untuk key partnersnya di sini, yang pertama ada petani penangkar, lalu yang kedua ada tokoh tani, yang ketiga ada pemerintah, dan salah satunya itu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Lalu ada key activities. Di sini key activities ada pengadaan bahan baku, lalu yang kedua ada processing, dan yang terakhir ada pemasaran. Lalu ada key resources-nya, yang pertama ada calon benih, yang kedua tenaga kerja dan anggota, yang ketiga ada alat processing, dan yang terakhir ada bangunan. Next ada value proposition, yang pertama ada kualitas benih, dan yang kedua ada tersedia benihnya itu tepat waktu, dan yang terakhir ada varietas sesuai dengan kebutuhan para petani. Next ada customer relationship, yang pertama ada layanan personal, lalu yang kedua ada layanan personal khusus, dan yang ketiga ada swalayan. Lalu ada channels. Sini channel secara langsung itu seperti telepon, email, SMS, atau pembelian secara online di e-commerce. Lalu ada yang tidak langsung seperti customer datang langsung ke toko offline. Lalu ada customer segment. Yang pertama ada para petani buah. Yang kedua ada toko tani. Yang ketiga dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Yang terakhir ada pecinta tanaman dan komunitasnya. Next ada cost structure. Jadi yang pertama itu ada biaya variabel. Di sini biaya variabel mencakup dari pengadaan bahan baku sampai biaya produksi. Lalu yang terakhir ada biaya tetap. Dan next terkait revenue stream, pendapatan itu hanya dari penjualan produk saja. Baik, cukup next. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.